Sekda, Provinsi, Kabupaten, dan Bapak Ibu Bupati Wali Kota. Ada Gubernur juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai dengan amanat dalam Impres nomor 4 tahun 2020, LKPP ditugaskan untuk mendampingi dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang jasa pada kondisi darurat saat ini. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, perlu diperhatikan bahwa kondisi darurat saat ini sudah dalam penetapan, sehingga sesuai dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Lembaga Nomor 13 Tahun 2018, LKPP sudah mengeluarkan surat edaran sebagai penyederhanaan dari Peraturan Lembaga Nomor 13 Tahun 2018, yang mana dalam SE ini niatnya adalah mengadakan secara tepat, dan akuntabel. Namun banyak beberapa pihak yang menafsirkan bahwa dalam kondisi saat ini, Pak, ini apakah harus penunjukan langsung atau harus beli melalui katalog, sehingga Pak Menteri ada beberapa yang, Pak, tolong dimasukkan katalog, kamu mau melakukan pengadaan. Kami tegaskan sekali lagi, dalam rangka pengadaan barang jasa untuk penanganan COVID-19 sangat-sangat mudah. Mudah dalam pengertian Bapak Ibu segera menentukan pemenang atau pemesanan. Butuh APD, Bapak Ibu langsung pesan. Tinggal PPK-nya saja yang memesan. Tidak perlu membentuk pokja pemilihan, tidak perlu pejabat pengadaan. Cukup PA menugaskan PPK segera memesan. Uangnya belum ada, Pak. Saat ini masih realokasi, refocusing. Terus pesan, kontrak dapat ditandatangani sebelum ada anggaran khusus untuk penanganan darurat. Utang boleh, Pak, boleh sesuai dengan Perpu. Utang kalau dibayar tahun anggaran 2020 sangat memungkinkan karena realokasi dan refocusing digunakan untuk penanganan COVID. Tapi kalau dengan realokasi, refocusing tetap tidak cukup uangnya, boleh, Pak, dibayarkan tahun 2021, boleh. Jadi harapan kami jangan ada nanti sekda, kepala daerah yang mendapatkan laporan, Pak, ini di katalog LKPP tidak ada, sehingga tidak bisa kami proses cepat. Tidak, Bapak Ibu. Sekali lagi, PPK tinggal menunjuk penyedia, tapi ini bukan penunjukan langsung. Sekali lagi, kalau penunjukan langsung harus ada HPS, harus ada pokja pemilihan, terus nanti ada negosiasi harga, negosiasi teknis. Ini tidak. Tapi bukan berarti gampang, tapi terus digampangin, bukan itu. Tidak harus ada di katalog, tidak. Bapak Ibu lakukannya offline saat ini. Kalau katalog online, semua transaksi kelihatan di sana. Harus punya rencana pengadaannya, harus masuk sirup. Ini tidak ada di sirup juga tidak apa-apa. Terus kemudian penyediaannya, Pak, dibatasi di LKPP sesuai dengan yang penyedia yang sudah ada saat ini dan yang ada di katalog. Tidak. Penyediaannya adalah yang Bapak atau Ibu anggap mampu. Kami memberikan referensi penyedia yang saat ini bekerja, ini berkontrak, itu artinya tidak abal-abal. Penyedia yang ada di e-katalog artinya penyedia itu sudah kami verifikasi. Silakan dihubungi penyedia itu. Pak, kami punya penyedia baru saat ini yang kami jamin juga bagus sesuai dengan standar. Silakan langsung ditunjuk. Kalau untuk barang dan jasa silakan langsung pesan. Kalau untuk kontraksi silakan bikin SPPBJ. Pak, kami butuh jasa pengiriman. Boleh nggak pihak tertentu ini kami tugaskan untuk mengirimkan karena dia sudah biasa. Silakan langsung. Jadi ini tunjuk itu bukan berarti penunjukan langsung, beda dengan mekanisme penunjukan langsung maupun penunjukan katalog. Meskipun harganya Bapak Ibu belum punya perkiraan. Jadi harga yang tidak wajar pada kondisi yang saat ini adalah harga wajar. Pak, kapan harus menyediakan bukti ketidakwajaran atau bukti kewajaran? Minta penyedia siapkan bukti kewajaran harga. Itu jangan sampai menghambat. Pak, penyedia belum menyerahkan bukti kewajaran sehingga kami tidak berani memesan. Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga, nanti pada saat setelah dibayar, dilakukan post audit oleh BPKP, baru dia bisa menunjukkan. Dasarnya apa bukti kewajaran? Dia punya kontrak sebelumnya, dia punya dari distributor, dari produsen, sehingga ada di situ bukti kewajaran. Oh, memang harga ini wajar pada saat kondisi yang tidak wajar. Harga 200.000 menjadi 1 juta, wajar saat ini. Itu tidak ada masalah. Jadi jangan sampai Bapak Ibu berhenti gara-gara Pak penyedia tidak mau menyiapkan bukti kewajaran.
kalau dia tidak mau menyiapkan bukti kewajaran dan menyiapkannya nanti, tolong dipilah. Pak, kami tidak siap sekarang, nanti kami siapkan telah dibayar, tidak apa-apa, karena ada pos audit. Bayar sesuai barang diterima, termin atau seluruhnya, bisa juga dengan uang muka. Tadi Pak Ate sudah menyampaikan. Pak, uang muka udah biasa, sekarang udah muncul Pak, dibayarnya minta 100% penyedia di depan. Mudah-mudahan penyedia di kita sebagian besar sudah paham bahwa ini kondisi darurat, tidak minta 100%. Kalau minta 100% boleh dibayar nggak Pak? Boleh. Anggarannya ada, boleh. Anggarannya nggak ada saja boleh, apalagi anggarannya ada. Jadi ini dalam kondisi yang betul-betul darurat, kita butuh penyelamatan secepatnya. Jangan dipersulit dengan hal-hal yang sifatnya administratif, seperti boleh tidak berani kontrak dan sebagainya. Bapak Ibu yang tahu mana yang dibutuhkan. Seperti angka yang Pak Ate tadi saya sampaikan Pak Mendagri, mungkin perlu ditelaah lagi, saya sampaikan ke Bapak, beliau nanti akan menyampaikan apa yang perlu dicermati. Lanjut. Barang itu sesudah untuk pengadaan barang, ini sudah kami sampaikan tadi, ini untuk konstruksi. Saat ini dibutuhkan konstruksi yang segera Pak dalam rangka penanganan COVID, misalkan pembangunan ruang-ruang isolasi, ruang karantina, rumah sakit dengan rehab segala dan sebagainya. Terbitkan saja SPPBJ, surat perintah dan surat perintah mulai kerja. Di sana ada apa yang akan dikerjakan, kapan dikerjakan. Kemudian ada diatur di dalam Perlem 13, ada aturan berarti cost plus fee dan sebagainya. Silakan. Pak, anggarannya belum tersedia, boleh nggak kami berkontrak? Dalam kondisi darurat boleh berkontrak. Nanti dibayarnya berdasarkan SPPBJ. Sekali lagi ini bisa dengan uang muka atau setelah pekerjaan selesai per termin. Pak, kami setelah barangnya dikirim, kami mau bayar. Bapak Ibu silakan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan dengan pihak penyedia. Lanjut. Ini kami sampaikan sekali lagi. Kami mengutamakan dengan harga satuan, karena nanti pos auditnya akan lebih mudah. Tapi kalau Bapak Ibu jangan bilang, Pak lamsam boleh nggak? Pasti boleh. Utamakan kok ini. Boleh gabungan nggak Pak lamsam dan kontrak? Boleh. Pak boleh nggak cost plus fee? Boleh. Nanti akan dilakukan pos audit dan ada kesepakatan. Kalau kelebihan bayar akan diminta untuk mengembalikan. Kalau kurang bayar, pemerintah juga akan menambah pembayaran. Artinya pemerintah akan bersikap fair pada penyedia. Dan ini yang kami minta kepada BPKP untuk pendampingannya sesuai teman-teman di auditor pasti paham SOP dalam kondisi darurat beda dengan kondisi normal. Dan pasti Pak Ate sudah siap mengatakan bahwa kami siap untuk melakukan pengawasan dan pendampingan juga dalam prosesnya. Kemudian boleh tidak swakelola? Sangat boleh. Gabungan antara penyedia dengan swakelola boleh. Bapak Ibu menyediakan barangnya distribusi saat ini dari pihak distributor, dari produsen, nanti yang ngirim dari TNI, dari Polri, itu kan berarti swakelola kedua. Silakan. Atau dengan BUMN tertentu melakukan pekerjaan distribusinya, boleh. Pak, boleh nggak kami sendiri yang mengerjakan Datker? Di dinas kami punya, kabupaten, provinsi kami punya, silakan. Itu swakelola tipe 1. Masyarakat boleh tidak? Boleh, selama memang tahu standar spesifikasi yang dibutuhkan. Jadi ini bukan sekedar memberikan pekerjaan, tapi harus dipastikan apalagi terkait dengan APD. Harus betul-betul spesifikasi teknisnya seperti apa, standar kesehatannya seperti apa. Jadi swakelola sekali lagi boleh, masyarakat boleh, dunia usaha yang terkait dengan pemerintah juga boleh, BUMN, BUMD, silakan menjadi penyedia dalam kondisi darurat ini dengan ditunjuk secara langsung oleh BPK. Saya kira itu Pak Menteri Dalam Negeri, sekali lagi kami tegaskan bahwa dalam kondisi darurat sesuai dengan peraturan lembaga nomor 13, bukan penunjukan langsung, bukan melalui katalog. Jadi tidak ada alasan, Pak kami ingin memberikan mahasiswa pulsa, tapi belum ada di katalog. Itu sudah bisnis yang mapan. Jadi nggak perlu masuk katalog pun juga langsung ditunjuk siapa provider untuk membeli, itu juga siap. Yang kami tegaskan memang di dalam aturan terakhir dalam SE kami adalah agar memenuhi etika pengadaan. Dalam kondisi darurat ini tidak tertutup kemungkinan banyak pihak-pihak yang melakukan moral hazard dengan mengatasnamakan kondisi darurat, melakukan akhirnya nanti persekongkolan, dan dipastikan nanti Pak Kepala Ketua KPK sangat clear nanti menjelaskan bagaimana aturan jangan takut dan sebagainya. Di dalam etika pengadaan, sejak perencanaan, pelaksanaan, pembayaran, dan selesai pembayaran pun tidak boleh ada janji, tidak boleh memberikan sesuatu. Nanti kami berikan setelah selesai proses COVID ini. Ini menjadi masalah. Jadi jangan berpikir bahwa ini perencanaan, pelaksanaan, itu yang diawasi.
Setelah selesai tahun depan pun, kalau terbukti ada markup, ada kickback, ini sudah mematuhi etika pengadaan. Sehingga yang kami tekankan, harga mahal dalam kondisi saat ini adalah wajar. Tetapi jangan ada di sana markup ataupun apalagi kickback dalam proses penanganannya. Saya kira itu Bapak Menteri, Bapak Ketua KPK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.